Bapak Mama Saksi, orang tua, keluarga, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini para mempelai datang ke dalam rumah Tuhan ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Selama ini mereka menjalani cinta manusiawi dan mereka sadar bahwa cinta manusiawi tidak cukup. Mereka hendak menyatukan cinta manusiawi mereka dengan cinta ilahi yang berasal dan bersumber dari Tuhan sendiri. Melalui pengudusan cinta kasih para mempelai hari ini, maka ini telah menjadi sebuah sakramen. Ketika dikatakan sakramen, berarti di sana Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan hadir di tengah keluarga yang mereka sudah, sedang, dan akan bangun. Dan berarti pula bahwa Tuhan akan berkenan mendampingi keluarga-keluarga ini siang dan malam sepanjang hidup mereka, dalam suka maupun dalam duka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Ada suami, ada istri. Kristus itu mempelai pria dan gereja, kita umatnya, itu adalah mempelai wanita. Sebagaimana Kristus sungguh mencintai gereja umatnya, maka demikianlah pula cinta kasih yang dibangun di antara suami dan istri mesti abadi tanpa mengenal batas waktu dan kata selesai. Saudara-saudari, maka mari kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini, dan kita mohon Tuhan mencurahkan berkat melimpah ke atas keluarga-keluarga, secara khusus ke atas ketiga pasang mempelai yang akan diberkati hari ini. Mari kita mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kami memuji
Marilah berdoa. Allah pencinta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun para mempelai di dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup berkeluarga bagi setiap orang Kristen adalah panggilan untuk mencapai keselamatan Tuhan. Salah satu sarana atau alat yang paling ampuh untuk mencapai hal itu adalah menjadikan keluarga sebagai komunitas kasih sebagaimana yang dikehendaki Tuhan sendiri. Marilah dengan penuh iman kita dengarkan sabda Tuhan dalam bacaan berikut. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda
Injil menurut Markus. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para mempelai, Kosmas dan An, Manto dan Nista, Dianus dan Nona, Bapak saksi, orang tua, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana perasaan hari ini? Senang, Kosmas, Bucok. Bagaimana perasaan hari ini? Gembira. Gembira. Dianus, bagaimana perasaan hari ini? Bahagia. Senang, gembira, dan bahagia. Kira-kira yang jawab para mempelai perempuan juga dekat-dekat saja. Gembira, senang, dan bahagia. Memang hari nikah itu harus menjadi hari yang membahagiakan, menggembirakan, hari yang penuh dengan sukacita. Jawabannya gembira, senang, dan sukacita. Dan tadi saya lihat pengantin masih tahan senyumnya setelah masuk. Coba kamu senyum, bahwa kamu gembira, bahwa kamu hari ini datang ketika dengan sukacita bahwa kami mau bertemu dengan Tuhan. Mudah-mudahan datang ke dalam rumah tangga kami, berkati kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga dan rumah tangga kami, serta berjalan suka-duka kita ke depan. Jadi hari nikah itu hari yang menggembirakan dan membahagiakan. Sehingga menikah hari ini juga menjadi motivasi untuk mereka yang belum menikah. Ada menikah dulu, gembira, bahagia. Saya lihat semakin banyak pasangan menikah di anak-anak, ada banyak orang yang belum menikah juga mulai terganggu. Lihat dengan pakaian, mahkota, cas, parfum, bahkan mengakunya ada sekitar berjenis-jenis parfum. Jadi hari menikah itu harus menjadi hari yang menggembirakan, hari yang membahagiakan. Karena apa? Karena waktu pengantin kan saya bilang, ketika kita hidup bersama belum menikah, itu kita masih levelnya cinta manusia. Tetapi ketika kita sudah menikah, menerima rahmat setelah menikah, yang terjadi biasanya peluangnya 90%. 90% itu sekali seumur hidup. Mungkin 10% kalau Tuhan menghendaki bisa 2 kali. Kalau Tuhan menghendaki, bukan kita manusia yang menghendaki. Maka hari ini harus menjadi hari yang menggembirakan dan bahagia. Para mempelai, bapak-bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian terkasih, di hari yang menggembirakan, hari yang membahagiakan karena cinta kita manusia diikat oleh tali cinta Tuhan yang ilahi. Saya memilih baca Injil tentang apa? Perceraian. Nikah itu bersatu.
Dua manusia diikat menjadi satu oleh tali kesetiaan Tuhan. Tetapi saya memilih bacaan yang sebaliknya, bacaan tentang dua manusia yang harus dipisahkan, ceraikan. Orang-orang di wilayah Cengkeh itu mereka bilang, Romo, Injil bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kalau kami musim cengkeh, kami mesti menceraikan cengkeh. Biji cengkeh itu diceraikan dari kakinya. Itu bisa dipisahkan oleh manusia. Oleh manusia. Kalau ikatan nikah tidak bisa dipisahkan. Dan cengkeh itu bisa dipisahkan dari biji cengkeh dengan ranting. Itu manusia bisa. Banyak keluarga dewasa ini, saudara-saudari, berada di ambang perceraian. Yang sudah terang-terangan, yang masih sembunyi-sembunyi, yang hampir-hampir. Masalah demi masalah memimpin keluarga-keluarga Katolik saat ini. Karena apa? Karena kurang pengertian, kurang menerima sama-sama lain antara suami istri. Masuk akal. Karena menikah itu mempersatukan dua manusia asing. Dalam berkas-berkas yang dikumpulkan kan ada silsilah pohon keluarga. Kalau masih ada ikatan darah, maka tidak bisa dinikahkan. Tetapi kalau tidak ada ikatan darah sama sekali, maka bisa dinikahkan. Artinya, dua manusia yang hidup bersama sekian puluh tahun ke depan dan selamanya ini, sejak awal mula adalah orang asing yang berbeda jenis kelamin, berbeda sifat dan kepribadian, berbeda latar belakang keluarga, latar belakang budaya, kampung halaman. Maka ada banyak masalah-masalah yang menghidupi keluarga masing ini. Kurang pengertian, kurang menerima satu sama lain, masalah anak-anak, kurang setia terhadap pasangan, selingkuh, orang ketiga, baik laki-laki dan perempuan, selingkuh juga sama laki-laki dan perempuan. Semua itu melemahkan cinta, mengaburkan kesetiaan yang hari ini sekedar kamu jawab dengan suara lantang. Maka banyak orang mengatakan, dari minggu kemarin saya ngomong di sini, hari ini banyak orang mau menikah, banyak orang ingin menikah, banyak orang ingin bersuami, ingin beristri, banyak orang ingin berkeluarga, ingin berumah tangga. Tetapi tidak semua yang banyak itu siap untuk bersuami, siap untuk beristri, siap untuk berkeluarga, siap untuk berumah tangga, siap untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Maka di mana-mana seringkali banyak terjadi masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga. Waktu kanonik saya banyak ngomongin pasangan-pasangan, saya bilang, hari ini kamu datang catat nikah, di tempat lain orang sementara sidang sekian banyak dokumen untuk membubarkan, membatalkan perkawinan-perkawinan yang gagal. Kita kan tidak pernah berpikir berencana kalau kami nikah 10 tahun, setelah itu kami cerai. Tetapi kalau semua hal yang baik kita pelihara, hal tidak terjadi. Tetapi kalau dalam rumah tangga, keluarga-keluarga antara suami istri mereka pelihara hal yang tidak baik, bibit-bibit yang tidak benar, ribut, ketidaksetiaan, maka memang nikah pakai target 10 tahun bisa, 15 tahun bisa. Maka saya selalu ngomong, di mana-mana keluarga tidak harmonis, yang dikorbankan adalah siapa? Anak-anak. Apakah mereka bersalah? Mereka tidak tahu apa-apa. Yang menanggung dosa dari semua ketidaksetiaan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah orang tua. Anak itu tidak tahu apa-apa. Padahal selama di dalam rumah tangga, di dalam keluarga-keluarga, anak itu mengalami bahwa Tuhan itu penyelamat, mengalami bahwa Tuhan itu adalah sumber kasih. Melalui apa? Melalui perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Apa mama, apa saya melayani anak baik, mendidik mereka, maka anak-anak itu mereka boleh berpikir bahwa Tuhan Allah yang kami bilang baik, Tuhan Allah yang orang umum bilang penuh kasih, tidak jauh-jauh padahal Tuhan Allah itu ada di dalam diri Bapa dan Mama saya. Tapi kalau Tuhan Allah itu jauh, mereka di sana, Tuhan Allah di sana jauh, dan orang tua di sini juga hidupnya tidak benar dan anak-anak tidak benar, Tuhan Allah itu akan semakin jauh ke Bapa Mama dan jauh lebih untuk anak-anak tidak pernah akan alami kasih dan Tuhan itu seperti apa. Maka Bapa Mama harus menjadi tanda bahwa Tuhan itu ada dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sungguh disayangkan bahwa dari tahun ke tahun angka perceraian itu semakin meningkat. Padahal keluarga itu merupakan harapan dan masa
depan gereja Kristus. Perkawinan dan hidup berkeluarga itu suci, kudus, dan mulia. Perkawinan dan hidup berkeluarga sebagai suami istri itu menjadi lambang cinta ketiga pribadi dalam iman Katolik. Cinta antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cinta Tritunggal itu tanpa batas, cinta tanpa akhir, cinta tanpa ujung abadi. Maka hidup berkeluarga sebagai suami istri, cinta antara suami dan istri Katolik itu cinta Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan, yang tiada kata batas, tiada kata ujung. Maka dalam pernikahan Katolik, simbolnya itu saya sudah selalu ngomong, simbol dari pernikahan Katolik itu melalui apa ini yang lingkaran bulat itu apa yang Bapak pakai sebentar? Apa? Cincin. Kenapa gereja Katolik tidak pakai simbol pernikahan, pakai barang-barang yang lain? Ada speaker aktif di depan, bunyi musik tanda sukacita, saling tukar speaker aktif atau barang-barang yang lain. Di dalam gereja Katolik itu cinta itu abadi, maka disimbolkan dengan cincin. Cincin yang kamu pakai satu sama lain itu kan lingkar dan tidak pernah habis, bulat, dia tidak ada batas. Maka cinta dalam keluarga itu adalah cinta yang abadi. Maka cincin itu kalau dikenakan satu sama lain, ingat baik-baik, disimpan menjadi simbol dari perjalanan rumah tangga kalian. Cincin nikah itu disimpan, dipakaikan terus supaya ingat. Mantau kan dia kalau sudah pergi pesta, dia rambut naik tinggi, ini kosmas, dia kalau senyum bahaya, dia anu, ganteng, itu maju. Pergi pesta bahaya kalau cewek-cewek lihat. Kalau lihat cewek-cewek cantik-cantik pesta joget, kalau begini-begini, lihat dicari ada cincin ini sampai istri. Jangan lupa. Begitupun yang istri-istri, mama-mama yang sudah berumah tangga, sudah menikah, ingat cincin yang melekat pada jari itu adalah simbol kehadiran suami. Walaupun dia tidak hadir secara fisik, tapi dia melekat di jari bahwa dia ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, kemanapun engkau pergi. Cincin nikah itu simbol dari pasangan. Kemana-mana pun engkau harus bawa, harus melekat dan menempel di dalam diri dan perjalanan hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa ada perceraian? Mengapa ada rumah tangga yang gagal? Karena di dalam keluarga-keluarga sudah mulai kehilangan cinta kasih. Ada satu lagu bahasa Inggris itu sayangnya begini: If you wanna find gold, go looking in the mountains. If you wanna find silver, go digging in stones. If you wanna find heaven, go reading in the Bible. If you wanna find love, go looking at home. Ada lagu country. Kalau kamu mau mencari emas, gali cari di gunung. Mau cari perak, gali di batu-batu. Mau cari surga, baca kitab suci. Tapi kalau kamu mau menemukan cinta, itu ada dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Maka bagaimana orang semua tahu bahwa di dalam rumah tangga itu ada cinta. Kalau rumah tangga tanpa cinta, rumah tangga tanpa kasih sayang, itu bukan rumah tangga. Karena namanya rumah tangga itu, dia sama dengan atau identik dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Maka pupuklah selalu rumah tangga kita itu dengan kasih, dengan cinta. Saudara-saudari yang terkasih, terutama para mempelai, marilah berjuang, berusaha sekuat tenaga menjadi keluarga-keluarga Katolik yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, yang penuh dengan kesetiaan. Mau hidup dalam satu atap, berpisah, satu bikin merasa, satu di kampung. Ingatlah selalu bahwa kamu sudah beristri, kamu sudah bersuami, kamu sudah dipercayakan oleh Tuhan anak-anak. Maka bertanggung jawablah dan ikatlah rumah tangga kamu satu sama lain, ikatlah cinta kamu satu sama lain dengan cinta Tuhan yang abadi. Tidak boleh putus, tidak boleh terlepas oleh karena tawaran-tawaran dan godaan-godaan duniawi. Amin. Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita menyaksikan dan ikut merestui pernikahan
Para mempelai berlutut dan orang tua menumpangkan tangan di atas kepala anak masing-masing. Para mempelai yang berbahagia, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian terlebih dahulu menghadap orang tua memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kedua anak kami ini. Kami bersyukur pula karena pada kesempatan ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu untuk menghantar dan menyaksikan kedua anak kami mengikrarkan janji setia mereka dalam sakramen perkawinan. Engkau menghendaki mereka saling mencintai, saling membagi kasih, dan saling menggapai kebahagiaan hidup. Kami mohon, sertailah mereka dengan berkat-Mu. Peliharalah mereka dalam naungan kasih-Mu, dan karuniakanlah mereka rahmat untuk setia sampai mati. Teguhkanlah mereka dalam saat-saat sulit, dan topanglah mereka bila mereka jatuh. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Siramilah iman mereka dan embun kasih-Mu, agar dapat bertumbuh subur sehingga dapat membias dalam diri anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi diri kami sendiri agar peristiwa hari ini membuat kami semakin teguh dalam memelihara ikatan cinta kami. Tuhan, inilah doa kami untuk kedua anak kami yang sangat kami cintai. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa keberahan ini. Kristus memberikan berkat menimpa bagi cinta kalian sebagai suami istri. Dia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Dia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Para mempelai, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan
Saya, Herman Wangge, memilih engkau Ernestasia menjadi istri saya, berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Ernestasia, memilih engkau Herman Wangge menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Saya, Kosmas Adu, memilih engkau, Angelina Mulu, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Angelina Mulu, memilih engkau, Kosmas Adu, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Kepada Allah. Saya Ferdinand Uzbeki memilih engkau Marianona menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Marianona, memilih engkau Ferdinand Uzbeki menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini,
Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur. Ya Tuhan, berkatilah cincin-cincin ini. Semoga para mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ferdinandus Beki, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Maria Nona, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria Nona, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Ferdinandus Beki, cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Herman Wangge, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan.
Ernestasea, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Ernestasea, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Herman Wangge, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kusmas Adu, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Angelina Bulu, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Angelina Mulu, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Kosmas Adu, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan dan Allah kami, sudilah memberkati perlengkapan rohani ini dan semua orang, terutama ketiga pasang mempelai yang akan menyimpan dan memakainya. Semoga semua perlengkapan ini mengajak kami supaya dengan doa kami mencari bantuan padamu, supaya kami semakin baik dapat melayani Engkau dan sesama kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Orang tua silakan maju, Bapak saksi mundur ke belakang. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, gunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian.
mati ya ro. Mari kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta para mempelai. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa berikut ini. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan-pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama anak Ermelinda Saputri ini yang merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-18. Mohon berkat Tuhan bagi dirinya dan orang tua serta perjalanan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon keselamatan jiwa bagi orang tua dan keluarga dari para mempelai yang telah mendahului kita agar mereka boleh mengalami sukacita abadi di surga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan-pasangan yang berbahagia ini agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita memasuki liturgi Ekaristi. Untuk itu, bersama Kristus kita mempersembahkan seluruh diri, khususnya keluarga acara ini, serta semua hasil karya mereka ke dalam pangkuan yang Maha Kuasa. Semoga rahmat Tuhan menyatukan kita semua, sehingga seperti Kristus kita
Mari kita berdiri. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan yang tak terputuskan, agar kesyukuran yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memadakan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mengatakan misteri iman kita. Setia kami makan roti dan minum dari piala ini. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincenzius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu para mempelai Kosmas dan Han, Firman dan Nesta, Dianus dan Rona, yang hari ini telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan, yang telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun selamanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan dengan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ere Kristus nau doa kita soliduno ola peranggai mai sai kita ede oduja. yang di tenda di rumah, yang sebentar datang jabat tangan dengan kamu. Kami semua hanya punya satu doa dan harapan supaya rumah tangga kamu baik-baik, kamu menjadi keluarga, menjadi papa dan mama dan anak-anak yang baik dan yang setia sampai selamanya. Itu doa dan harapan kami, tidak ada yang lain. Kiranya mulai hari ini dan seterusnya rumah tangga kalian dengan segala cerita perjuangan kamu, susah, senang, duka, suka,
kekurangan kelebihan, kamu tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan dengan semua keluarga. Dengan Bapak saksi yang kamu minta mereka untuk mendampingi kamu adalah orang-orang yang mesti selalu kamu dengar dan jadikan panutan dalam perjalanan rumah tanggamu. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih untuk semua umat, semua kita terlibat dalam perayaan Ekaristi hari ini, misdinar, komentator, lektor, para penari, dirgen organis dan anggota KOR dari lingkungan 6 anak-anak yang sudah bernyanyi. Tepuk tangan dulu semua kita ini. Lingkungan 6 bapak-bapak itu 5 kali 2, 5 orang sama dengan 10. Hitung kali 2, Pater kali 2, Mario kali 2, Salu kali 2, semua. Terima kasih ya, kamu sudah bernyanyi untuk kami secara khusus untuk hari bahagia para pengantin. Yang berikut setelah lagu penutup nanti pengantin dan Bapak Saksi kita menandatangani dokumen ini, pengantin dan Bapak Saksi. Minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan untuk ketiga pasangan pengantin. Sejak dari kita KPP, persiapan urusan administrasi, kanuni juga sampai kemarin sampai dengan hari ini, kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan yang terakhir, hari ini hari sukacita kalian. Saya mengharapkan supaya kita mengatur dengan panitia dan keluarga supaya semua acara di rumah, supaya cita kita itu berjalan dengan aman, lancar, tertib, nyaman. Sehingga hari ini sukacita, besok kita bangun pagi dengan sukacita. Jangan urus persoalan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita berdiri untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, teristimewa ketiga pasang mempelai yang diberkati ini, anak-anak mereka dan perjalanan keluarga mereka ke depan, keluarga-keluarga kita, anggota keluarga kita dimanapun, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.